Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinir rahmah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kali ini kita masih bisa berkumpul guna menunaikan undangan Allah merupakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, khatib berwasiat, wabil khusus pada diri pribadi, umumnya kepada segenap ahli Jum'ah rahimakumullah, marilah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Karena keberuntungan hanya akan diraih oleh orang yang bertakwa. Kebahagiaan hanya akan diraih oleh orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bukan hanya saja di dunia, akan tetapi ada beberapa kehidupan yang akan dilalui oleh kita. Yang pertama namanya adalah alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunya. Yang keempat alam barzah. Dan yang kelima adalah alam akhirat. Kehidupan yang pertama merupakan alam ruh. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah dicatat, kita telah ada di alam ruh. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ditanya oleh Allah, apakah engkau sanggup kalau engkau sudah lahir ke muka bumi, sudah hidup di dunia ini untuk beribadah kepadaku? Apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka kata manusia, qalu bala syahidna. Saya bersaksi ya Allah, engkau Tuhanku. Dan aku sanggup setelah lahir ke dunia untuk berbuat baik, beribadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian memasuki alam yang kedua, yaitu alam rahim. Pada rahim ibu kita tercinta. Di sana kita berdiam selama ada yang 7 bulan, 8, ada yang 9 bulan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikasih pendengaran, belum dikasih penglihatan. Tapi setelah itu baru kita mulai memasuki alam yang ketiga, namanya alam dunia. Alamku melendang di alam pawenangan nyata alam dunia teh ya. Sudah oleh Allah diberi penglihatan, bisa melihat, diberi kemampuan untuk bisa mendengar, pendengaran, diberi untuk percakapan, yaitu lisan, berkemampuan untuk melihat, mendengar, dan juga berkemampuan untuk berbicara. Asalnya kita tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara. Alam yang ketiga inilah merupakan alam untuk berkarya. Merupakan alam untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jazaa. Dunia itu adalah tempatnya untuk beramal, sementara akhirat adalah
tempat untuk memetik hasil daripada amal tersebut. Akhirat adalah tempatnya balasan. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita sedang berada pada kehidupan yang ketiga, yaitu alam dunia. Di alam dunia ini dibagi beberapa fase. Yang pertama ada yang disebut namanya fase sinusibyan. Dari mulai 0 tahun hingga 15 tahun. Jadi umur masa kanak-kanak. Masuk kepada tahap yang kedua, namanya adalah sinus sabab. Dari mulai 15 tahun hingga 40 tahun. Masa nonoman, masa pemuda. Fase yang ketiga, kata ulama menyatakan bahwa sinul wukuf. Sinul wukuf itu adalah pada usia 40 tahun sampai 60 tahun. Jadi kalau wukuf itu artinya berhenti. Banyak orang yang meninggal dunia antara usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian kalaupun ada orang yang melebihi 60 tahun, itu memasuki fase yang terakhir. Yang keempat namanya adalah sinul hiram. Pada usia masa tua dan paripurna, mulai 60 tahun hingga meninggal dunia. Ketika orang sudah memasuki fase yang ketiga, namanya adalah sinul wukuf, masa usia 40 sampai 60 tahun. Itu sudah mulai dia harus sering mendekatkan diri kepada Allah. Harus sering bisa menghadiri pengajian, menghadiri sholat berjamaah ke masjid, berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada anak yatim, dan kepada fakir dan miskin. Karena bekal untuk kematian menghadap Allah itu bukan apa-apa, tapi amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini untuk persiapan di masa sinul wukuf ini. Kalau sudah sinul hiram 60 tahun hingga meninggal dunia, nah itu harus semakin giat lagi. Kenapa? Karena pada titik itulah manusia akan segera kembali ke zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia 60 sampai meninggal dunia. Jangan ada kata-kata kokolot begog. Jangan ada kata-kata kolot-kolot atah adol kalau bahasa Sunda. Jadi kalau sudah masa tua dari mulai 60 sampai hingga meninggal dunia, itu harus semakin giat-giatnya beribadah kepada Allah. Peribahasa mengatakan, bila pergi harus membawa bekal, bila mati harus membawa amal. Apa yang akan kita bawa untuk di hari kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya tidak boleh kita untuk mencari dunia karena kita hidup di dunia, akan tetapi jangan kita lupakan urusan akhirat. Maka Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wala tansa minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah olehmu dari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan untuk bagian bagimu kehidupan dunia. Kata Allah, cari dari karunia Allah yang telah Allah berikan kepadamu untuk bekal akhirat, dan jangan lupa engkau lupakan urusan dunia.
Jadi agama itu mengatur keseimbangan. Harus menata keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Kita di dunia memang butuh dunia. Kita harus senantiasa mempersiapkan bekal akhirat karena kita akan kembali kepada alam akhirat. Jadi alam yang ketiga ini alam dunia untuk berbuat kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Maka di ayat itu Allah melanjutkan berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Engkau harus berbuat baik kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak mencintai al-mufsidin, kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Intinya kita harus bisa berbuat baik karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memasuki alam yang keempat, namanya adalah alam barzah. Setelah kita memasuki dengan pintu kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu cuma sebentar, cuma lewat. Jadi al-mautu babun, pintu. Kematian itu sebagai pintu untuk dihidupkan kembali di alam barzah. Ketika orang sudah memasuki alam barzah, alam kubur, dia sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya kubur. Ketika seseorang sudah memasuki alam barzah, alam kubur, dia sudah bisa merasakan bagaimana siksaan kubur. Radhatum biradil jannah, hufratum min hufratin niron. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Sungguh bahagia seseorang dihidupkan kembali di alam barzah dalam keadaan berkelimpangan kenikmatan-kenikmatan kubur, berada dalam nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh celaka bagi orang yang dihidupkan kembali di alam barzah, dia merasakan azab, dia merasakan siksaan yang ada di kubur. Na'udzubillah. Kemudian alam yang kelima adalah alam akhirat. Arti dalam alam akhirat itu tidak ada akhirnya. Jadi abadal abidin. Orang tersebut dibagi atas dua golongan. Satu adalah ada orang ashabul jannah yang masuk surga. Dan yang kedua ashabun nar yang masuk ke dalam api neraka. Orang yang masuk ke dalam surga termasuk ashabul jannah yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Dan orang yang masuk pada golongan ashabun nar, dia yang mendapatkan kecelakaan, dia yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ada hadis Nabi, beliau berkata, aimal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Engkau beramal urusan dunia bagaikan engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'amal li akhiratika, dan beramallah, engkau bekerjalah urusan akhirat. Ka'annaka tamutu ghad, kaya-kaya engkau bagaikan akan meninggal dunia hari esok. Nah, ini adalah nasihat dari Nabi, jelas. Kalau urusan dunia, bagaikan kita akan hidup selama-lamanya. Kalau urusan akhirat, maka bagaikan kita akan mati pada hari esok. Semoga kita semua bisa menjaga, menata keseimbangan antara kehidupan kepentingan dunia dan juga kehidupan kepentingan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru hadim yadhkurukum washkuru 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar.